Jadi di belakang rumah saya nih, itu kan ditempatin sama adenya bokap saya ini bang. Itu sering banget bang, kayak ada suara apa ya, kayak orang ketawa gitu bang di ruangan kamar yang tempat adik saya itu tuh. Itu kalau malam itu ya bang. Jadi gentengnya itu kan nggak bocor bang, maksudnya hujan enggak, itu enggak, tapi kasurnya tuh sering banget basah. Dia ngeliat sosok, ya itu bang. Jadi orang gede tinggi bang. Itu ada cabangnya bang. Di jari-jari bokap saya itu bang, keluar kayak belatung kecil bang. Jadi kayak ada lubang gitu bang. Itu keluar belatung kecil, kain hitam itu isinya itu kayak semacam kuku, bukan kuku, jari bang. Akhirnya ya udah itu saya dikasih. Jadi kayak bekas, kalau kata dia itu bekas tali pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber jauh-jauh datang dari Tambun, mau cerita tentang pengalamannya ketika ada di satu wilayah di daerah Karawang, di mana narasumber ini tuh diduga disantet sama tetangga sekitar. Jadi gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Putra. Halo Bang Putra. Halo bang. Gimana kabarnya nih Bang? Baik bang. Jauh-jauh dari Tambun nih main ke Priok. Nah, tadi kan sempet di belakang layar kan cerita tentang pengalaman Bang Putra yang dimana diduga disantet nih. Iya bang. Sampai Bapak mengalami stroke ya. Iya betul. Terus juga tadi cerita tentang ada usaha keluarga sampai bangkrut gitu. Iya. Karena ya disantet ini dibikin sama tetangga ini gitu. Iya ya. betul. Boleh spill sedikit gak Bang ceritanya Bang? Jadi itu saya beli rumah di daerah Cabang Bungin bang. Di daerah Karawang ya? Iya itu masih masuk Karawang. Nah itu posisinya rumah saya itu di tengah-tengah bang. Jadi sampingnya itu pabrik garmen, cuman nggak pabrik gede kan, pabrik kecil tuh. Nah sampingnya ini tetangga saya itu lah bang. Oke. Jadi sebelum kejadian adanya kayak gituan, dulu sempet bokap saya tuh adu mulut bang, sampai adu tangan kan. Sama si tetangga itu? Iya betul. Oke. Nah baru selanjutnya? Nah baru selanjutnya lah, udah mulai ada gangguan-gangguan gitu bang. Oh baru dari setelah ada cekcok sama tetangga ini, barulah ngalamin beberapa gangguan gitu ya? Iya betul. Oke, nah kita lanjut cerita nih bang. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, coba untuk kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Putra. Jadi gimana ceritanya bang? Iya kejadiannya kan dulu tahun 2011 nih. Orang tua saya nih yang perempuan, ibu saya, itu dikasih tanah dari kakek saya. Nah itu tadinya mau dibikin rumah bang. Nah cuman keluarga saya namanya orang Betawi, tahu sendiri bang. Mulutnya kan baru bangun bata, udah ya pokoknya inilah bang, diledek-ledekin, ini nggak bakalan jadi rumah awalnya tuh. Iya. Nah tiba-tiba datanglah segerombolan orang bang dari salah satu instansi ya. Nah itu untuk sewa lahan nyokap saya bang. Oke. Ya. Akhirnya di situ ada perjanjian 10 tahun lah. 10 tahun? Iya, sewa kontraknya itu 10 tahun. Itu nyokap saya itu dapat sekitaran 750 juta saat itu. Itu tahun berapa tuh bang? 2011. Wih, lumayan, 7,5 iya. 750 juta, oke. Nah iya. Nah akhirnya
2 hari tuh kita keluarga runding kan. Ini kita mau bikin rumah atau beli rumah. Akhirnya ada yang nawarin lah 1 rumah. Itu lumayan luas bang. Harganya 200 atau 170 saya lupa bang. Itu di daerah Kerawang, Kampung Cabang Bungin. Kita beli rumah di situlah. Nah, di situ karena orang tua saya yang bapak saya ini kan perantau. Akhirnya kita ngajak keluarga dari bokap juga bang, kayak nenek saya yang dari bokap, ya kan, terus sama adik-adiknya. Karena emang luas juga itu rumahnya. Kita pas nyampe rumah sana, udah beberes-beres lah. Akhirnya tuh, emang pertamanya itu ya tetangga-tetangga maksudnya normal aja bang, nggak ada masalah kan, kita nggak pernah ada masalah lah. Sampai kita bikin pengajian tuh selamatan itu nggak ada masalah sama sekali tuh. Nah jelang berapa minggu kemudian kita udah nempatin lahan itu bang, itu tetangga saya nih yang samping nih bang. Nah itu dia bikin kayak kandang ayam gitu bang, cuman apa ya, kalau dibilang itu dia masukin lahan tanah orang tua saya yang kita beli ini. Akhirnya ditegur lah sama bokap saya ini bang. Dia nggak terima karena emang dia mikirnya itu tanah dia. Sedangkan kita kan ada sertifikat ya bang. Itu adu bacot lah itu. Orang tua saya tuh pertama kali sama dia tuh. Sampai RT dateng untuk nyelesain masalah ini kan. Cuman tetap aja kita yang menang karena emang kan di apa namanya, sertifikat itu jelas ada bangunan tanahnya berapanya. Luas tanahnya. Iya, luas tanahnya. Udahlah tuh. Nah kesiniannya udah mulai agresif nih tetangga saya bang. Karena emang yang apa, dia kalau dibilang cukup dibilang orang kaya lah di situ. Karena emang dia punya pabrik yang samping rumah saya kan ada pabrik garment, itu punya dia. Oh dia yang punya. Iya. Nah terus dia juga punya kontrakan sama ngebangun musola juga bang. Di kampungan situ ya. Nah udahlah, kita berapa minggu tinggal di situ baru bikin usaha bang. Usaha warung makan. Karena kan dari karyawan pabrik itu pada nyarinya kan keluar. Akhirnya kita manfaatin lah lahan ini untuk bikin warung bang. Nah di situ udah biasa-biasa aja tuh bang pertamanya tuh. Nah ada lagi kejadian bang. Tetangga saya ini adu argumen sampai pukul-pukulan lah sama orang tua saya tuh. Sampai pukul. Iya. Jadi itu masalahnya cuma masalah hal sepele bang. Orang tua saya kan miara kayak burung dara gitu bang. Nah burung daranya itu masuk ke lahannya dia bang, ke rumahnya dia. Ya kan, dia sih apa ya, cara negor ke orang tua saya ini beda. Maksudnya kenapa nggak negor, itu tuh burungnya masuk ke ini ya kan, ke rumahnya dia, buang apa kayak berak di sembarangan lah atau gimana. Cuman bahasanya nih beda. Sambil ya namanya bokap saya hobi burung kan pertama. Nah dia main bagel-bagel aja gitu bang. Iya sambil ditimpuk. Oh burungnya? Iya sampai kandang burung dara apa bokap saya itu sampai ditimpuk-timpuk bang. Akhirnya ya di situ udah mulai panas lah bang. Sampai main pukul-pukulan. Akhirnya ya itu kita manggil RT lagi kan. Saya dia nengahin lagi. Karena ya tetangga saya yang ini emang selalu nyari gara-gara terus bang. Sampai dia bikin warung juga di samping. Oh ikutan bikin warung juga? Iya bikin, cuman dia cuman kayak warung kayak jajanan doang bang, kayak sama ini doang bang. Kalau kita kan warung makan. Cuman dia yang bikin keselnya itu sama, dia buka kayak apa, kayak misalkan nyeduk mie, terus kayak jual-jualan lauk matang juga. Udah berapa kali lah pokoknya bokap saya tuh sempet adu cekcok sama dia bang. Nah di situ udah mulai bang di rumah tuh ngerasa ada yang aneh lah. Awalnya itu jadi di belakang rumah saya nih, itu kan ditempatin sama adenya bokap saya ini bang. Itu sering banget bang kayak ada suara apa ya, kayak orang ketawa gitu bang. Sedangkan kan jadi rumah saya ini belakangnya udah nggak ada apa-apa bang, cuman ada lahan kebun kosong tuh. Nah itu sering banget bang, kayak orang ketawa, kayak orang ada yang
ngobrol, sedangkan kan nggak ada yang di situ kan cuma keluarga saya doang, maksudnya nggak ada orang lain kan. Nah karena emang samping pabrik ini tuh depannya itu ada kayak makam keramat bang, cuman nggak keurus. Oke. Nah itu bekas apa ya kalau dibilang sesepunya si tetangga saya ini bang. Karena kan tetangga saya ini emang orang perantau, cuman udah lama, udah puluhan tahun lah. Oke. Iya tadinya itu kan di situ nggak ada apa-apa bang, maksudnya emang ya rumah kampung gimana sih bang, gentengnya juga bukan asbes kan, masih genteng merah. Oh yang satuan. Iya yang satuan-satuan itu bang. Nah di ruangan kamar yang tempat adik saya itu kalau malam itu ya bang, jadi gentengnya itu kan nggak bocor bang, maksudnya hujan enggak, tapi kasurnya tuh sering banget basah bang. Padahal nggak hujan. Iya. Pertama tuh kita mikirnya kan apa dia ngompol apa kan, kita nggak tahu kan. Cuman emang pas kesini-kesiniannya tuh udah mulai beda, bener-bener hawanya tuh udah beda. Nah pas subuh nyokap saya mau buka warung nih bang, itu kan sempet bersih-bersih dulu nih bang. Nah dia ngeliat tetangga saya ini, istrinya itu lagi kayak nabur apa gitu bang, di halaman rumah saya. Akhirnya ditegur sama nyokap saya bang. Nah dia nggak terima, kayak ngomong, emang gue ngapain? Dia ngomong gitu. Orang gue cuman nyapu ini gini. Dia ngomong pokoknya kayak gitulah. Beralasan dia bang. Nah nyokap saya ngomong lagi lah ke bapak saya ini bang. Bapak saya akhirnya negor lah. Ini ngelempar apaan tadi? Nyamperin ke tetangga saya itu. Kagak, gue ngelempar apaan? Lu jangan main asal nuduh. Debat lagi tuh bang. Udah di situ posisi saya lagi kerja. Nggak lama itu nyokap saya ngomong pas mau buka warung nih, dia masak nasi tuh bang. Itu baru masak nasi, belum ada berapa jam lah, itu basi bang nasinya. Baru masak padahal. Belum masak. Semua makanan itu lendir semua bang. Lendir? Iya. Nah kita mikirnya kan masih mungkin masaknya kurang ini ya kan. Udah lah akhirnya diteliti lagi tuh sama orang tua saya. Nah pas malamnya itu adik saya, kan adik saya masih kecil itu bang, masih umur berapa ya, pokoknya masih belasan tahun lah bang. Masih belasan tahun. Dia ngeliat sosok ya itu bang, jadi orang gede tinggi bang. Itu ada cabangnya bang, cuma warnanya hijau pekat bang, kayak raksasa gitu tapi iya, warna hijau. Pokoknya tingginya ya 3-4 meteran lah. Itu pas dia mau masuk kamarnya dia bang. Mau masuk kamar si adik ini? Iya. Karena kan emang yang tadi saya bilang itu kalau malam itu pasti ada kayak apa ya, kasurnya itu pasti kayak basah terus bang, rembes. Hujan juga enggak. Iya, hujan juga enggak. Nah terus ada berapa lagi bang, teror lah. Itu pas posisi kita makan malam itu bang. Itu kita posisi makan malam, ya namanya bercanda-bercanda, namanya kumpul keluarga gimana bang. Bokap saya pertama batuk bang. Nah gak lama keluar kayak apa ya, muncrat kayak darah gitu bang. Itu pas di bokap saya begini nih, itu keluar rambut bang. Keluar rambut. Ya adalah sejengkal mah bang. Cuman rambut kayak ikel gimana sih bang? Ya rambut yang kayak diikat gitu. Iya. Nah di situ saya udah mulai mikir, udah nggak beres nih, kayak sering ada kayak gini-ginian kan. Saya bilang, nah akhirnya udahan lah kita makan ya kan. Nah bokap saya suruh ke kamar lah istirahat tuh, disediain air hangat. Nah saya di situ mikir bang, kok selama ini ada peristiwa aneh terus. Saya bilang ada kejadian aneh terus, karena emang posisi saya juga sibuk kerja kan, namanya pabrik gimana bang.
Saya masih nyari-nyari, cuman orang-orang pinter bang, cuman ya sekilas nyari aja gitu bang, karena kan saya nggak tahu kayak orang-orang gituan tuh bisa adanya di mana kan. Saya nyari-nyari lewat temen tuh pertama. Nah terus ada sekitaran 2 mingguan lah bang. Itu posisi bokap saya tuh lagi di dapur bang. Nah dia teriak, gak lama kayak jatuh gitu bang, kepleset bang. Nah itu dibawalah ke kamar. Nah pas di posisi di kamar itu, jadi mulut itu kayak orang stroke bang, kayak mulutnya begini nih. Itu tangannya itu kaku, udah kaku, bener-bener kaku. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit bang. Di rumah sakit di ronsen, diperiksa, itu nggak ada yang aneh-aneh bang. Cuman ya namanya rumah sakit kan, dia ngomongnya segala, oh ini dari darah tinggi atau apa gitu. Itu masih masuk logika kita bang. Nah itu berhari-hari kemudian itu bang, di jari-jari bokap saya itu bang, keluar kayak belatung kecil bang. Jadi kayak ada lubang gitu bang. Itu keluar belatung kecil. Itu di situ kita mikirnya, kok stroke masa kayak gini sih? Udahlah kata saya, udah nggak beres ini, benar-benar udah nggak beres. Warung juga jadi kacau balau. Saya itu kontek-kontekan bang sama teman saya, akhirnya dapet tuh bang, orang pinter lah. Nah datang ke rumah, kita udah janjian tanggal sekian ini, datang ke rumah. Nah pas kejadian itu dia datang, aneh menurut saya, anehnya kok dia bawa narasumber juga bang. Jadi dia berdua sama temennya. Nah berdua sama temennya itu sempet ada sejam lebih lah. Dia jadi muterin rumah itu bang. Gak lama duduk. Nah kayak baca-baca apa gitu, saya nggak tahu lah. Nah yang temennya ini tiba-tiba kesurupan. Tapi yang saya nggak percayain ini bang, maksudnya kesurupannya ini kayak logatnya kayak gimana ya, kayak hai manusia, dia ngomong begitu kan. Saya jadi kayak, masa kayak gini sih ya, segala dia minta, pokoknya macem-macem lah bang. Saya disuruh nyiapin uang, ditaruh di mana gitu. Tapi diserahin ke si orang pintar ini, ya kan. Terus sama disuruh nyari benda apa gitu, pokoknya sama uang lah. Kata saya, ini udah gak beres, dimanfaatin nih. Saya udah ngerasa dimanfaatin. Bukannya kita mikirnya, masa sih jin ngurusin masalah duit, masalah ini, masa ya dia minta negosiasi kayak gituan. Udahlah akhirnya udah saya percayain tuh bang, karena saya mikirnya udah orang udah nyampe sini, udahlah. Cuma saya nggak kasih itu duit ya bang. Saya janjiin, ya udah nanti saya kabarin pak, kalau udah ada ya. Terus dapat lagi tuh, pokoknya sampai 7 orang bang. Itu nggak ada yang benar, maksudnya dari perkataannya dia ya nggak ada inian sama sekali ke bokap saya bang. Jadi tetap aja bokap saya kondisinya seperti itu. Nah itu nggak lama, malam itu bokap saya kayak teriak, cuman namanya orang ini gimana sih bang, jadi teriak kayak dia kayak matanya melotot bang, kayak ngeliat sesuatu gitu, kayak ngeliat sesuatu. Nah di situ kita udah panik kan, maksudnya apa nih bokap ngapain nih, kita kan takutnya kenapa-napa bang. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit lagi. Setelah di rumah sakit nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Iya sehat-sehat aja, nggak kelihatan penyakit penyakit apapun. Terus dari rumah sakit minta untuk dirawat inap. Kita mikir kan, udahlah mendingan kita rawat sendiri, karena saya emang nggak percaya sepenuhnya sama rumah sakit bang. Karena kan dulu ya keluarga saya juga pernah di rumah sakit ya begitu. Nah kita bawa pulang, nggak lama itu teman saya ngabarin, dia ngabarin lah, Put, nih gue ada kenalan orang Banten. Siapa ya kan? Abamis ya kan. Saya karena trauma yang kemarin-kemarin kan,
itu lu yakinin dulu maksudnya bisa apa enggak. Maksudku jangan sampai kayak kemarin-kemarin lagi. Gue bukannya apa-apa, masalahnya kan lumayan ngeluarin duit juga. Iya. Berarti saya udah habis-habisan duit juga. Enggak, coba aja dulu. Ya, dia juga enggak ditarifin. Ya udah kata saya coba dulu dah. Akhirnya saya janjian lah bang, itu pas hari Senin. Saya bilang pas saya masuk malam tuh, kita janjian. Akhirnya ya udah tuh, datanglah Abah Mis ini ke rumah. Pertama saya ragu kan, dia datang orang dia masih kalau dibilang masih muda, nggak terlalu tua banget bang. Paling usia 40 lah, nggak terlalu tua banget. Dia datang ke rumah, nggak lama dia ke samping warung saya bang. Nah itu ke samping warung saya. Jadi kayak gimana ya, dia kayak napak inian bang, tanah, pas dicongkel itu tanah. Itu kayak ada iketan bang, kain putih, kain hitam. Kain hitam itu isinya itu kayak semacam kuku, bukan kuku, jari bang. Iya, cuman nggak tahu jari apalah itu, sih nggak tahu lah karena udah ngebusuk kan. Nah itu ada jari, itu sama kayak silet patah tapi bang, dikubur di situ. Nah di situ saya udah mulai percaya kan, ini nemuin barang kayak gini nih. Nah akhirnya udah dicek sama dia tuh setiap ruangan. Pas diobatin itu kan minta satu ruangan tuh bang dia, jadi nggak bisa terbuka, dia ngobatin tuh nggak bisa terbuka bang. Diminta, nah bokap saya tuh masuk ke satu ruangan nih bang, itu kamar tamu. Masuk ke situ, itu kita nggak ada yang boleh ini bang, nggak ada yang boleh masuk pertamanya. Jadi dia real, dia sendiri kan. Saya mikir, wah ini dia ada apaan lagi kata saya nih, kok nggak boleh masuk. Saya kan takutnya kenapa-napa doang bang. Nah pas di ruangan itu kita dengar bang, di luar itu kayak ada bunyi-bunyi benda jatuh kan, sampai apa, suara si Abah Mis ini tuh kayak orang marah-marah gitu. Nggak lama proses ya 2 jam dia keluar lah bang. Nah dia cerita lah bang, kalau ini tuh ada yang jahil. Ada yang jahil? Iya. Tapi dia nggak mau ngomong bang. Itu kan saya nanya, dia kenapa ya kan, siapa yang ngelakuin kayak gini. Udah tuh dia diem aja bang. Udah intinya mah sekarang fokus ke penyembuhan dulu, gak usah ngebahas masalah ini. Ya udah kata saya. Nah saya bilang, bah kalau misalkan Abah pulang pergi kan jauh juga. Saya bilang udah abah nginep sini aja, saya bilang gitu bang. Tadinya nggak mau tuh, ya kan, karena emang dia nggak ada persiapan. Ya udah bah, tapi kalau misalkan itu lebih baik abah tinggal di sini dulu sementara sampai sembuh kan bokap. Nggak lama dia pulang dulu bang. Kata saya, apa nggak mau apa gimana, kata saya. Nah 2 hari berikutnya dia datang bawa tas kan. Itu bawa baju sama perlengkapannya dia lah bang. Akhirnya ya udah kita kasih ruangan, yang ruang tamu ini nih bakal dia tinggal di situ kan. Nah pas malamnya dia kayak marah-marah gitu bang. Nah kita kan kaget ya, kenapa bah, ada apaan ya? Dia diganggu sama sosok perempuan itu bang. Perempuan. Nah itu dia nanya-nanya kan, dikirim sama siapa. Saya nggak tahu lah itu dah pengakuannya dia itu. Dia interogasi si sosok perempuan ini kan. Di situ saya kayak tapi saya percaya nggak percaya kan. Saya percayanya pertama dia datang udah nemuin barang aneh bang. Tapi yang saya nggak percaya, masa ya sosok kayak gituan bisa ya sosok kayak gituan bisa diajak ngobrol, saya bilang. Nah itu sampai pokoknya orang tua saya itu sampai didoain. Dia sampai bawa teman juga bang, itu ada sekitaran sebulan lah. Bokap saya udah agak mendingan tuh bang pas dicek sama dia tuh bang.
agak mendingan tuh. Udah maksudnya jari-jarinya tuh yang tadinya kaku tuh udah bisa sedikit gerakan. Terus kayak apa namanya, belatung-belatung itu tetap masih keluar bang. Masih ada? Iya, itu semua bang, semua jari-jarinya. Jadi dia bukan di jari sini bang, pas di kuku itu bang keluarnya. Cuma kecil. Nah, udahlah, akhirnya sebulanan itu tuh dipegang sama Abah Mis ini bang. Pokoknya udah agak mendingan. Akhirnya saya tanya bang, bah saya penasaran, ini orang tua saya kenapa? Nggak mau tuh, dia nggak mau ngomong bang. Udah sekarang fokus aja, lebih fokus ke penyembuhan aja, nggak usah yang macam-macam. Enggak, saya pengen tahu aja bah. Ini ada yang sakit hati. Mungkin sakit hati atau ya menaruh dendam lah ke bokap saya ini, ya kan? Tadinya saya kan nggak mikir ke tetangga saya itu bang, karena emang dia punya musola, punya inian kan, maksudnya dia juga rajin ibadah juga. Yang saya anehnya itu kan, saya nanya ke Abah Mis ini, ya, saya itu refleks kayak nanya, ini bukan bah yang lakuin. Diem tuh bang. Nah akhirnya saya ceritain lah kejadian-kejadian yang pernah dialamin nih sama keluarga saya pas di sini bang. Iya, dia udah paham. Dia udah paham tuh. Ya. Nah akhirnya terus saya tanya-tanya bang di situ. Saya mohon lah Pak Mis, ya, saya nggak bakalan apa-apain kok. Ya. Itu juga kita nggak ada bukti kan. Tuh akhirnya ya udah dicerita lah bang. Ya, tetangga kamu ini. Oh bener kata saya. Ya, dari segi bangunan dia udah ngeliat bang, udah ke kiri. Jadi rumah si tetangga saya ini, di rumah tingkat bang, tingkat 1. Cuman ada bangunan yang nggak jadi. Nah yang pabrik ini samping rumah saya ini bang, sama. Itu juga jadi ada kayak apa ya, kamar mandi nggak keurus lah, maksudnya bangunan bata-bata doang bang, jadi kayak kamar mandi kosong. Dia ngomong, saya ngerasa ada sesuatu di rumah yang samping ini. Ada apaan Pak Mis? Ya? Saya tanya gitu. Saya ngeliat makhluk ya kan, begitu dia cerita tuh bang, dia ngeliat makhluk ya kan, itu tinggi, bener-bener kalau dibilang itu besar gimana sih bang, tinggi besar tuh, mata merah, bertanduk, cuma warna hijau. Warna hijau. Nah saya bilang itu yang dilihat adik saya bilang gitu. Tempo hari adik saya pernah ngomong dia nggak sosok ini. Iya ya. Cuman dia itu sebenarnya nggak mau mengganggu, dia cuma nggak mau mengganggu, cuman karena ada negosiasi dari si tetangga saya ini. Di situ saya udah puncak amarah saya, bener-bener kayak gara-gara dia nih ya kan, keluarga saya jadi kayak gini. Saya bilang apalagi nyampe ke keluarga saya, kalau maksudnya kalau dibikin bangkrut sih saya nggak masalah, atau dibikin susah lah nggak masalah, jangan sampai ke fisik keluarga saya gitu bang. Itu saya udah naruh dendam banget itu bang. Kata saya udah Pak Mis, berarti udah ketahuan ya kan orangnya kayak gini ya. Nah itu saya sempat ngomong ke Pak Mis ini bang. Saya bilang, Pak, saya mau ngomong sama Pak Mis, bisa nggak Pak Mis kirim balik ke orang itu? Dia nggak mau tuh bang. Karena kan emang ajaran dia ajaran Islam lah bang. Dia nggak mau. Kalau kayak gitu saya nggak bisa. Kalau misalkan nyembuhin saya mau, tapi kalau misalkan untuk kejahatan dia nggak mau. Saya tetap ngelobi dia bang. Saya bilang saya sampai saya tuh kayak sombong gitu bang. Saya bayar berapa aja Pak Mis. Tetap kekeh dia nggak bisa. Nah udahlah dari situ ya udah fokus ke penyembuhan orang tua saya ini kan bang. Cuman amarah dendam saya tuh bener-bener kayak nggak bisa saya diemin nih kata saya. Ya itu tetap bang. Saya cari-cari lagi kan orang-orang yang ngerti ginian kata saya. Saya cari-cari itu.
Saya tanya-tanya ke teman-teman saya. Nah, teman saya ngabarin bang, ada di Kerawang, ya kan? Bisa nggak? Udah datengin aja dulu. Yaudah saya datengin. Saya datengin lah bang, ke Kerawang itu bang. Saya datengin, itu masih kalau dibilang, jadi rumahnya dia itu apa ya, bener-bener perkampungan, cuman apa ya, rumah nggak ada rumah-rumah warga bang, masih di kayak di tengah-tengah kebun gitu. Cuma rumahnya juga rumah-rumah reot gitu bang. Itu di daerah Batu Jaya. Di Kerawang. Arah mau ke Pakis. Oke. Nah di situ udah saya temuin. Emang sebelum saya mau ngomong tuh dia udah tahu bang. Saya nyampe nanya sama teman saya, lu cerita? Kagak. Ya. Saya bilang masa dia tahu tiba-tiba tujuan saya datang ke sini. Udah cerita lah akhirnya ya kan. Saya bisa bantu, cuman saya kalau misalkan ngelakuin kayak gini, kamu tanggung dosanya. Iya, di situ saya gelap mata tuh bang. Saya udah nggak mikirin, saya nggak mikirin dosa atau apalah bang. Berarti saya yang penting orang itu mati lah. Saya udah mikirnya karena udah amarah saya tuh udah, namanya orang tua kita digituin gimana sih bang? Pokoknya mau balas gitu. Iya, saya udah ambisi mau balas dendam tuh bang. Akhirnya ya udah, kamu siapin barang-barangnya. Kata saya apaan aja? Dia minta ayam cemani yang bener-bener ayam cemani. Jadi bener-bener ayamnya hitam, darahnya hitam. Tuh dia minta siapin. Terus kepala kambing. Terus sama saya disuruh siapin kembang kasturi kuning sama misik hitam. Misik hitam. Iya. Bunga 7 rupa. Terus sama bunga kantil sama paku karat. Paku. Iya. Itu saya disuruh siapin kan. Saya bilang, ya udah kata saya sanggupin tuh bang. Pulang dari situ ya udah. Saya pulang langsung bang. Saya pulang. Saya masih lihat keadaan orang tua saya. Udah ada perubahan kata saya nih. Saya ngeliat orang tua saya tuh udah bener-bener amarah saya kayak pokoknya harus jadi mau kayak gimana pun ya kan. Saya bilang harus jadilah. Udah tuh saya sambil di kamar itu saya sambil searching bang. Cari-carilah ayam cemani kan. Itu saya cari-cari lah bang di internet bang. Saya dicari di Facebook kan, biasanya kan ada yang jual-jual itu. Nah, nggak ketemu lah. Saya nanya teman-teman saya, coba aja di Pasar Jatinegara. Kata saya udah ntar saya cari dah di Pasar Jatinegara. Udah tuh bang, saya kan nggak ada uang kan, saya nunggu pas gajian. Pas nunggu gajian tuh, kata saya lama juga kata saya nunggu gajian. Akhirnya saya sempat ya itu bang, pakai uang sisaan dari hasil sewa lahan itu bang. Saya minta ke orang tua saya bilang saya ada perlu nanti saya ganti, saya bilang. Akhirnya dikasih lah tuh saya cari ke Jatinegara kan. Saya cari tuh wah ada saya. Terus saya lengkapin sampai yang nggak ketemu itu tadinya itu kasturi kuning sama misik hitam. Karena kan dia emang minta yang nggak ada alkohol. Kalau di toko-toko apa namanya, kalau di toko-toko minyak itu pasti udah dikasih inian bang, alkohol. Iya. Terus sempat kesulitan juga tuh saya nyari tuh. Akhirnya nggak lama dapet lah itu bang, dapet. Nah pas malamnya itu saya samperin lagi kan ke sono, saya berdua sama teman saya. Pas saya datengin, udah nih saya udah bilang perlengkapannya udah siap ya. Nah dia ngomong lah ke saya, ya udah tungguin aja, kamu ada nggak fotonya orang itu? Wah kata saya kagak ada fotonya, saya bilang gitu kan, nggak ada pak. Ya udah cari dulu fotonya. Saya bilang aduh bingung juga kan kalau misalkan foto ini kenapa nggak ngomong dari awal tadinya. Iya jadi kan saya siapin. Udahlah bang, akhirnya saya pulang dari situ karena
Ya gimana, anak-anaknya kan ada 4 dia. Cuman kan ya itu bang, kondisinya itu bukan kayak orang normal. Cacat sih enggak, cuman ya kayak orang apa ya, Down syndrome lah. Oke. Kayak begitu. Jadi kan ya susah kalau misalnya orang normal kan pasti ada kayak media sosialnya, pasti kan dia ngupload. Udahlah. Nah pas siang dia lagi ngejemur tuh bang, ngejemur ayam kan, dia kan main ayam. Nah itu posisi pas dia lagi main ayam itu bang, lagi ngejemur ayam. Saya ngambil foto diam-diam itu. Iya nggak lama saya udah dapat fotonya dia tuh. Cuma saya nggak langsung ke dukunnya ini bang, karena saya kan nggak berani kalau sendirian. Ditemenin. Iya, akhirnya saya minta temenin sama teman saya lah di situ. Nah kita datang sore itu bang, datang sore. Udah tuh saya serahin fotonya ke si orang ini, ya udah, ntar kita kerjain tengah malam, dia bilang. Oh ya udah pak. Akhirnya saya cabut lagi bang, saya balik lagi nanti lah kata saya. Kita ke daerah MM 2100 tuh. Kita nongkrong dulu bang, ngopi di situ. Nah sampai malam baru kita balik lagi jalan ke tempat dukun itu. Sampainya di situ, itu mungkin udah ada firasat kali ya, si Abah ini kali udah tahu bang. Itu saya diteleponin, pokoknya diteleponin terus tuh sama si Abah sama keluarga saya kan. Kata saya udah mikirnya mungkin masa dia tahu ada apa ya. Saya hirauin dulu bang, karena emang saya udah fokus ke tujuan ini. Udahlah akhirnya udah nyampe malam tuh. Saya nyampe itu tepat 11:30 bang. Nah saya bertiga tuh, saya sama teman saya masih dukun ini bang, itu di satu ruangan. Nah dia disiapin kembang-kembang, menyan segala macem lah, dia siapin itu. Udah tuh saya diem di situ sama teman saya. Yakin berhasil gak? Saya bilang gitu kan ke teman saya. Ya udah, pastiin aja ntar. Ya. Saya bilang sama teman saya, pokoknya kalau misalkan ini berhasil nggak berhasil, jangan pernah ngomong ke keluarga saya kalau misalkan kita datang ke sini kan, saya bilang gitu. Udah tenang, aman ya kan, masalah ini. Udah tuh bang. Nah itu jelas, benar-benar jelas bang. Ini fotonya dia nih bang, si tetangga saya ini. Itu pokoknya habis dibaca segala macam lah dia itu ya. Fotonya dia itu keluar darah bang. Fotonya? Keluar darah, cuman yang anehnya itu dia udah keluar darah nih bang. Jadi 2 matanya tuh udah keluar darah. Tiba-tiba langsung kayak apa ya, bersih lagi. Itu jelas banget saya ngeliat itu. Ngeliat langsung tuh? Saya ngeliat langsung itu. Si dukunnya ini bilang, tengkurungnya ini kalau ibarat kata apa ya, penjaganya ini kuat. Terus gimana? Nanti lihat aja di rumah gimana. Ya udah kata saya di situ udah agak kecewa tadinya bang. Wah, gue udah ngeluarin duit banyak, saya bilang gitu kan, sia-sia ini. Pas saya nyampe rumah, nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa tuh. Saya nyampe rumah udah ini, nggak lama saya udah nyampe kamar tuh. Itu keluarganya dia teriak-teriakan bang. Teriak-teriakan? Iya. Wah kata saya, kenapa nih? Apa berhasil apa gimana ya? Akhirnya saya keluar tuh. Nah si anaknya ini itu posisinya itu lagi ada di luar, nggak di rumah. Itu aduh kalau dibilang ya, jadi dia meninggal kepalanya kayak gimana ya bang, keputer gini bang. Cuman udah darah mulu bang. Nah tangan ini kayak nggak tahu lah itu, pokoknya pas ditemuin sama, jadi ada warga nemuin dia itu posisinya lagi ada di kebun yang di belakang bang, bukan di belakang rumah saya, ada di dekat musola. Itu pohon pisang, pokoknya nemuin ada di situ bang. Itu posisi udah kayak gitu, kayak iya, jadi palanya ini udah kayak muter, cuma nggak muter kebalik gini bang, cuman ini posisinya kayak ada di sini bang, miring. Iya, tangannya udah begini keluar darah.
Di situ saya juga kayak gembira, cuman kayak ada rasa takut. Aduh takut ketahuan apa enggak nih ya kan kalau saya gitu. Cuman saya kecewanya ya itu doang bang. Maksud yang saya targetin kan ini bapaknya, bukan anaknya. Yang saya targetin itu bapaknya, bukan anaknya. Gak lama saya langsung telepon tuh ke teman saya bilang, weh ini anaknya yang mati, saya bilang gitu. Ini bukan bapaknya yang mati, anaknya. Terus gimana? Ya saya bilang sih berhasil, saya bilang itu berhasil. Jadi nggak ada, saya di situ nggak ada rasa bersalah sama sekali bang. Itu situ saya ngobrol sama teman saya, udah pokoknya jangan sampai ini tahu, saya bilang. Kalau nyampe lu bocor, habis lah gua, saya bilang gitu ya kan. Udahlah, cuman kata ini teman saya ini bang, ya dia kayak ya gue butuh duit nih, ya, kayak gitu. Saya bilang ya udah, gue paham lah. Yang penting jangan sampai bocor kemana-mana, saya bilang. Dia bilang jangan sampai bocor kemana-mana. Ya udah, itu dia minta kisaran 5 juta bang. Buat uang tutup mulut. Aduh. Saya di situ udah, ada saya kayak kesel juga sama teman saya. Cuman saya mikir kan kalau nyampe bocor ini, aduh, saya bakalan habis nih, antara dipidana. Kalau enggak ya orang itu tahu pasti bakalan balas dendam kan. Kalau pidana kan nggak mungkin kalau nggak ada bukti. Ya, saya bilang, udahlah. Di situ saya bingung bang, karena gaji saya juga belum keluar dan saya tahu orang tua saya nyimpen duit itu ada di mana kan. Karena orang tua saya itu nggak pernah nyimpen di bank bang. Jadi dia nyimpen, ditaruh di lemari, pokoknya ditumpuk sama baju-baju. Itu saya ngambil uang dari situ, saya ke ATM, saya transfer langsung. Udah tuh. Nah besokannya, cuman si tetangga saya ini tuh, ya anaknya meninggal ya, maksudnya nggak ada pengajian kayak tahlilan gitu bang. Oh nggak ada? Nggak ada, saya juga bingung. Kayak biasa aja? Iya, kayak biasa aja. Nggak lama tuh orang tua saya udah mau pulih lah bang. Udah mau pulih lah, akhirnya si Abah Mis kan ngomong tuh bikin pengajian. Ya udah, saya bikin pengajian tuh, kita rundingan sama keluarga kan, bikin pengajiannya. Ya udah, nah pas pengajian kan, pengajian itu isinya ibu-ibu semua bang, bukan pengajian kayak campur bapak-bapak, enggak, ibu-ibu. Ya. Nah pengajian itu udah bikin pengajian, pas jelang berapa menit lah, belum ada sejam itu bang. Kan di teras sama di ruang rumah tuh belakang, teras tuh bang, teras rumah sama di dalam tuh ngadainnya. Nah ibu-ibu yang di teras luar itu teriak pertamanya bang. Dia ngeliat di selahan kayak apa sih namanya, tempat usaha ibu saya nih, warung ibu saya. Kan ada pohon tuh, pohon apa namanya, jambu yang hijau tuh bang. Itu dia ngeliat kayak cewek, cuman posisinya ini, nah ini tembok warung ibu saya bang, itu cewek kayak begini, cuman kayak sebatas ngelongok aja. Sedangkan kan kalau misalkan orang mau ke situ juga nggak bisa, karena emang ya selahannya tuh kecil bang. Kalau orang mau ngumpet di situ juga nggak bisa. Soalnya kan ini warung di samping ini ya, tembok ini yang PT. Itu teriak bang, rame kan. Akhirnya yang di luar, yang di dalam juga pada keluar kan, karena yang di luar itu ngeliat semua, jelas. Banyak yang lihat. Iya banyak, nggak cuma satu orang doang bang. Itu jelas banget ngeliat orang ngelongok kayak gitu. Akhirnya ya pengajian belum kelar, baru mau dimulai, maksudnya baru berapa menit dimulai, akhirnya udah pada mau pulang lah. Saya di situ kayak orang, masa iya sih, kalau misalkan ngeliat pasti ngeliat satu, kok ini ngeliat semua. Kedua kan kayak rasa kesel juga bang, maksudnya udah bikin kayak ya segala macem lah. Nyiapin inian, makanan lain-lain, karena saya tinggal pulang udah karena rasa ketakutan itu. Padahal itu habis isya, masih sore. Itu masih sore bang. Wah ada saya, akhirnya udah tuh, karena si Abah Mis juga kan masih ada di situ, mau ditenangin juga ya udah percuma, karena ibu-ibu udah takut.
Udah akhirnya udah nanti sama abah nanti mau dibersihin ini ya kan. Ya udah bah, tolong dibersihin ya kan. Saya bilang gitu. Nah saya juga mikir lagi bang, saya bilang wah coba saya ke dukun itu ya kan, minta penangkal. Saya bilang saya juga kan takut juga bang, takutnya kan pas si tetangga saya ini mungkin cari tahu kenapanya kan. Saya akhirnya ke tempat dukun ini bang, minta penangkal lah. Saya bilang saya datengin ke dukun itu, saya ceritain lah begini-gini. Ya udah saya disuruh datang lagi bang, ya kan, cuman jangan hari ini. Jadi ada kayak malam tertentu gitu bang. Dia minta, saya lupa lah malam apa gitu ya. Nah akhirnya udah saya datengin, udah tuh saya dibawa ke salah satu kayak sungai gitu bang, yang ada di Batu Jaya. Saya datang ke situ sama dia. Nah itu saya dikasih wangi-wangian dulu tuh bang, minyak tuh bang, badan saya tuh. Saya disuruh berendam kan. Tadi saya ngedon bang, karena wah saya mikirnya kan ada takut ada ular, ada jilat orang kan, kayak orang inilah, kayak orang bener-bener orang gila dah saya berendam begitu. Saya mikir ya udah, kata saya coba. Udah tuh pas proses saya masuk kan emang kan bugil semua bang, itu bugil semua. Oh masuk ke sungai ya? Iya, cuman nggak dalam bang, posisinya nggak dalam. Jadi posisinya itu kita kayak sila, tangan itu kayak begini bang. Oh duduk? Iya, cuman emang nggak dalam. Oh oke. Tapi emang segini lah, segini apa segini gitu, saya nggak tahu, udah lupa. Saya iya, udah tuh di situ saya suruh fokus pokoknya. Kata dia kalau misalkan lihat apa, ada apa itu pokoknya jangan pernah lari. Kalau ada bisikan-bisikan apa tuh jangan pernah, pokoknya jangan pernah inilah ngelengok ke belakang atau kayak apa sih. Kita harus fokus bener-bener kosong gitu bang. Tapi saya nggak bisa fokus bang, karena saya mikirnya kan satu dingin, kedua ya itu saya mikir kan takut ada ular, binatang. Iya, karena ya namanya sungai begitu, kalau bersih kali ya kan butek gitu bang. Ngeri. Iya, kata saya. Wah, udah tuh nyampe jam berapa kan dia minta itu sampai jam 4 bang. Pokoknya jangan sampai ajan. Kalau misalkan ajan tuh kata dia tuh takutnya ya itu bentrok atau apalah, saya juga nggak tahu. Gitu. Iya gagal. Ya, nah sebelum jam 4 juga saya udah satu kedinginan, kedua juga udah nggak fokus lah. Akhirnya udah tuh saya berhentiin lu bang. Itu sekitar jam 2-an lah, jam 2 lewat. Saya berhentiin lah. Kata saya udah nggak fokus ini. Itu pas saya udah kelar, kan saya posisi bugil bang, saya bingung. Kata saya lah ini si dukun ini nggak ada di sini, kata saya. Waduh udah pusing lah, kata saya. Handphone nggak ada, kata saya. Iya, kata saya. Aduh, posisi emang saya ditinggal sendirian di situ bang. Nah saya nyariin pakaian saya kan. Oh untungnya pakaian saya tuh ditaruh di samping, nggak di bawah. Saya udah mikirnya kalau di bawah, aduh saya udah kalang kabut lah. Udah tuh saya bersih-bersih, saya langsung ke rumahnya dia. Nah di situ ngoceh lah dia bang, ngamuk. Kenapa nggak diterusin? Padahal tinggal sebentar lagi. Saya bilang nggak fokus, percuma. Karena pikiran saya udah ngambang kemana aja. Saya bilang kedua juga emang posisi saya pas di dalam itu banyak banget kayak gangguan suara-suara. Wah pokoknya nggak jelas lah bang. Oh ada gangguan juga? Iya karena posisi merem. Gimana sih udah posisi merem, ya badan kita dingin kan. Saya juga udah pikiran saya udah kalang kabut tuh, takut ada ular atau ada orang yang lewat atau gimana. Kata saya aduh, makanya saya berhentiin begitu ya. Wah udahlah, dia disitu ngoceh-ngoceh tuh. Saya bilang ya udah mbak, saya maunya yang simpel aja kalau bisa ya kan. Akhirnya ya udah itu saya dikasih. Jadi kayak bekas, kalau kata dia itu bekas tali pocong bang. Cuman udah dijahit lah sama dia. Itu di dalam isinya itu saya nggak tahu. Pokoknya kayak gumpal begitu bang. Cuman nggak boleh dilihat kan karena emang udah dijahit sama dia tuh. Ya udah ini tanam di rumah kamu ya. Ya udah saya tanam tuh. Saya pulang, saya gali lah di depan warung saya itu bang. Saya tanam itu. Udah tuh saya tanam. Nah si abang di sini tuh udah agak-agak curiga sama saya. Pas nyampe
pintu rumah nih, ya. Saya ditanya itu di situ, dari mana? Enggak dari mana. Jangan bohong, jangan neko-neko, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, orang habis pulang main gitu. Nah ini paling saya nggak bisa nyampe lama di sini, dia bilang gitu kan. Kata dia. Iya, nanti juga bakalan sembuh dengan sendirinya. Ya udah kata saya, terus gimana Pak Mis? Iya, tugas saya udah kelar, maksudnya semua udah bersih ya kan, dia bilang gitu. Paling tinggal proses penyembuhan dong, ya udah saya bilang. Akhirnya ya udah, besokannya baru dia pulang tuh Bang. Besokannya pulang, cuman bokap saya kan ya itu disuruh wirid. Bener Bang, itu ya nyampe normal aja tuh, cuman badan bokap saya habis Bang. Karena kan emang nggak kena masukan makan. Udah kurus banget. Iya, paling itu ya lewat impus doang. Lewat impus doang. Pas nggak lama udah berapa bulan itu bokap saya sembuh kan, pokoknya 3 bulan lah proses, 3 bulan lebih sembuh udah normal. Udah tuh, cuma banyak bengongnya. Nah disuruh udah mulai gimana ya Bang, yang tadinya bokap saya ya frontal dah, maksudnya nggak pernah sholat, nggak pernah ini, bukannya saya jelekin almarhum bokap saya Bang, tapi emang bener-bener inilah berubah drastis. Yang saya tadinya nggak pernah ngeliat dia sholat, jadi sholat ya, wiritan. Nah karena emang bokap saya pencinta burung kan, udahlah bokap saya gini Bang, jadi kayak ada burung kan, ada lomba kayak kolongan gitu Bang, main itu berapa minggu kemudian ada lagi temen yang dibilang apa ya, saya benar-benar kesel juga. Tadinya bokap saya udah nolak kan, karena emang udah bener real mau tobat lah Bang. Sampai disodorin sama temen saya, udah nih minum, disodorin minuman Bang. Bokap saya udah nolak tuh. Nah karena emang ekonomi kita emang udah gimana sih Bang, ya duit udah habis-habisan lah bakal ngurusin beliau kan. Kedua juga warung juga ya begitu. Jadi bokap saya ya mau nggak mau, ya kan? Karena si temennya ini brengsek ini ya gitu Bang, ya udah satu gelas gocap. Balik. Nah tadinya saya nggak mikirnya tuh, bokap saya ya mungkin karena kebutuhan ya udahlah mungkin ya kan. Saya mikir ke situ, ya udah kata saya. Cuma kan agak rasa kecewa, gimana sih Bang, maksudnya dapat temen yang kayak gini-gini lagi kata saya. Nah, jarang berapa bulan si pabrik ini bangkrut Bang. Pabrik ini bangkrut, ya kita juga udah gimana ya, warung juga emang udah kacau balau Bang, udah nggak ada pemasukan. Tadinya kan emang pemasukan kita ya itu kita punya modal nih, kita beli rumah ya udah buka warung, udahlah bakal tiap hari-harian gitu. Saya sama adik saya kerja untuk bantu-bantu doang kan. Ada saya. Nah nggak lama temen bokap saya datang tuh Bang, dia nawarin minuman ke bokap saya. Sama bokap saya ditolak kan, karena emang udah real tobat lah bokap saya. Terus temen bokap saya ngomong, udah 1 gelas 50.000, dia ngomong gitu. Penawarannya. Iya, ya cuman emang ekonomi kita emang lagi sulit lah Bang, warung juga udah hancur-hancuran lah, udah bener-bener ya mau dijual apaan yang dijual sekarang. Ya udah akhirnya disanggupin lah sama bokap saya tuh Bang. Nah akhirnya udahlah disanggupin sama bokap saya tuh Bang. Nah di situ rasa kecewa saya kayak, aduh bokap saya tadinya udah bener, maksudnya udah kagak mau minum-minuman lagi kan. Kata saya, ketemu orang yang kayak gini lagi kata saya. Udah tuh Bang, pas di situ jelang berapa bulan lah pabrik itu bangkrut Bang. Pabriknya bangkrut, yang punya tetangga ini? Iya, bangkrut. Karena emang kemarin itu sempat ada kesurupan massal Bang. Di situ. Kesurupan massal? Iya, kesurupan massal. Jadi nggak tahu lah itu, saya ceritanya karena saya kan juga nggak terlalu peduliin masalah itu kan.
Cuman dulu itu ada beberapa, karena kan dia pabrik ini bang, garmen kayak, jadi apa sih kayak produksi ini bang, anuan boneka, baju-baju boneka gitu. Iya. Dan kedua juga itu karyawannya kan cewek semua bang, karyawannya cewek semua. Nah udahlah di situ udah mulai bangkrut, udah nggak ada pemasukan kita juga, karena kan emang tadinya kita ngejual makanan itu kayak ngandelin dari pabrik, terus kayak dari warga-warga gitu bang, tetangga-tetangga yang mesen. Udahlah itu benar-benar udah tutup, benar-benar tutup gratis. Nah di situ nggak ada kejadian aneh-aneh lagi bang, cuman banyak banget apa ya bang, kalau dibilang itu cobaan lah bang. Orang tua saya ditipu-tipu dari, ya itu dari orang-orang situ juga. Dia ada yang datang, itu inget banget saya bang, hujan-hujan dia datang mau minjem duit, bakal operasi anaknya. Dia itu jaminannya itu minjem duit itu bang, jadi kayak gade mobil nih bang, mobil pickup itu minta 20 juta kan, gade mobil pickup, tapi mobil pickupnya itu dia yang pakai bang. Ya kan? Jadi hitungannya tuh dia nyewa ke orang tua saya kan. Ya tadinya orang tua saya nggak mau kan minjemin duit, takutnya ya gitu bang, kadang orang minjem duit deh susah banget balikinnya. Nah karena ibu saya kan orangnya nggak tega nih, udah dikasih lah. Ya udah tuh salahnya orang tua saya tuh kalau apa-apa tuh nggak pernah ada kayak perjanjian gini bang ya kan. Kalau misalkan emang sewa ya udah perjanjian, jadi bisa misalkan kenapa-napa kan bisa nuntut. Wah itu pas ditagih bang, ampun-ampunan. Kita udah kayak ngemis, bener-bener kayak ngemis sama dia tuh. Dan anehnya itu yang saya keselin itu banyak banget bang, maksudnya banyak banget yang ya pokoknya cobaan itu tuh, dari yang mobil pickup itu sampai terus kita gadean dapat gadean bang, gadean motor. Nah itu masih temenan bokap saya bang, di Burung itu gade motor R15. Itu minta gade 10 juta bang. Nah motornya itu kan ada di kita, itu jelang berapa minggu si bininya orang ini nih datang. Dia ngomong itu mau minjem motornya doang bang, minjem motornya. Nggak lama, 2 hari kok nggak ada kabar ini orang. 2 hari? Iya. Tatonya pas kita sampein ke rumahnya tuh dia ngontrak. Dia ngontrak? Iya. Ada aja lah pokoknya cobaan itu bang. Ya akhirnya duit lama-lama kan udah habis-habisan bang, bener-bener habis-habisan. Akhirnya kita jual lah itu rumah itulah bang, kita jual, balik lagi lah ke Tambun. Nah balik lagi ke Tambun karena tanah saya kan masih disewa bang, kontraknya belum habis, kita bikin kontrakan di situ bang. Iya, karena kan jatah ibu saya itu ada 600 meteran lah, itu yang disewa kontrak itu cuman 300. Nah sisanya itu kita bikin kontrakan. Lumayan masih ada lahan ya? Masih ada lahan. Nah terus kabar dari si yang tetangga yang bikin bokap sampai sakit gimana? Iya jadi pas sebelum kita pindah tuh emang si tetangga saya itu udah sakit-sakitan bang. Memang udah tahu kalau dia iya terus gitu, udah sakit-sakitan lah di situ. Dan yang kita udah tahu itu, jadi apa ya, dia itu emang badannya tuh udah habis. Tadinya kan gemuk bang badannya. Sakitnya, tuh sakit apa tuh dia? Nggak pernah kan, kita nggak ada komunikasian bang, kita nggak tahu kan. Cuman ya kelihatan sakitnya itu karena emang posisinya dia udah di kursi roda. Udah di kursi roda. Nah makanya kita nggak pernah, maksudnya pas peristiwa itu emang tetep kan kita nggak mau lah ngomong-ngomong sama dia, walaupun orang tua saya tahu penyebab dia kayak gimana juga, karena udah orang tua saya juga udah
nggak mau lah urusan kayak gitu-gituan. Karena dia udah ngerasain dampaknya apa kan. Berarti kabar terakhir dari si yang tetangga ini sebelum pindah berarti udah tahu dari dia sakit-sakitan. Iya, udah sakit-sakitan. Dia di kursi roda ya. Udah di kursi roda itu bang. Baru pas pindah ya udah nggak ada kabar lagi sama sekali. Iya, udah nggak ada kabar sama sekali. Oke, sampai sekarang berarti udah jauh juga jaraknya ya. Nah itu kan kita tinggal di situ kan dapat 4 tahunan lah bang. Di Kerawang. Iya di Kerawang. Iya di Kerawang. Itu kita pindah ke Tambun. Ke Tambun itu. Emang sempet tuh pas 2017 si ibunya ini datang bang ke rumah. Istrinya? Iya. Oh datang ke rumah? Datang ke Tambun nih. Iya, saya juga nggak tahu itu dia tahu dari mana. Dia minta maaf. Oke. Dia minta maaf tuh bang. Ya, dia minta maaf sama keluarga saya. Cuman dia nggak ngejelasin karena mungkin malu atau gengsi lah, saya nggak tahu. Ya. Nah, dia cerita bapaknya itu meninggal. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Cuman dikuburnya di kampung halamannya di Jawa Timur. Oke. Ya kita nerima aja ya. Cuman dalam hati tuh masih kayak gimana gitu. Iya. Tetap ya kesel juga. Iya, karena pas dia datang emang jujur yang nentang tuh saya duluan bang. Saya di situ kayak ngoceh, mau ngapain lagi lu di sini? Saya udah kayak emosi gitu. Cuma orang tua saya kan udah inilah, maksudnya yang lalu biarlah berlalu ya. Ya udah kata saya. Udah tuh. Ya udah kata saya. Akhirnya ngobrol di ruang tamu. Saya di situ dia cerita sambil nangis kan. Saya di situ ketawa-tawa aja bang karena udah puas lah saya. Walaupun bukan karena saya ya, karena penyakit ya. Udahlah, saya udah puas banget saya. Saya kan kontek-kontekan tuh masih kontek-kontekan sama teman saya yang di kampung sana. Kan kadang kan saya suka nongkrong sama anak-anak situ lah, anak-anak pemuda situ. Pas saya tahu kabar dari si istrinya ini dia meninggal, saya nanya-nanya lah. Ya kan. Pertama banyak yang pada diem lah, pada nutupin kan, emang masih keluarganya dia tuh masih banyak lah di situ. Jadi si bapaknya ini orang Jawa Timur, nah istrinya itu orang situ asli. Masih banyak keluarganya dia, iya. Nah nggak lama teman saya ada yang cerita penyakitnya aneh. Itu penyakitnya aneh. Itu jadi dia itu kurus, badannya kurus, habis banget bang. Habis banget. Nah kalau dibilang kayak gula, kayak penyakit gula lah. Jadi apa ya, dia udah sempat di inian bang, kakinya tuh kayak diamputasi karena udah membusuk. Diamputasi kan? Iya, diamputasi. Karena kan kalau itu kakinya udah membusuk bang, kalau misalkan nggak buru-buru di operasi mungkin ya bakalan merembet. Jadi saya dengar ceritanya, saya satu sisi kasihan juga tapi kayak udahlah bodo amat ya kan. Saya bilang oh gitu ya kan. Nah iya, anak-anaknya juga ya itu bang, udah kayak gimana ya, kayak stres lah anak-anaknya. Iya, karena saya stres gimana emang. Saya nyeletuk kan, emang dari dulu emang PA saya gituin bang. Enggak, dia sering teriak-teriakan. Oh sebelumnya? Iya, sebelumnya enggak bang. Oh sebelumnya enggak sampai kayak orang-orang gimana sih bang, kayak maksudnya anaknya udah pada tua nih, temen kelakuannya masih kayak bocah kecil lah kelakuannya. Cuma nggak teriak-teriakan. Di saat itu waktu masih tinggal di Kerawang ya Bang Putra. Iya kata saya. Nah nggak lama emang kan saya celetuk begitu, emang PA dari dulu kan. Saya bilang gitu. Nah ini mah lebih parah ya kan. Sampai teriak gitu. Iya. Nah itu anaknya, lu mau tau nggak Put, yang satu dikirim ke kampung ya kan, ke tempat bapaknya. Yang dua itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh 2 dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada saya cerita lah, iya kemarin orangnya sini kan, minta maaf begini-gini, saya bilang gitu. Iya dia tahu dari Bu ini, dia bilang ya kan, Bu Ajis. Oh pantes kata saya. Dia bilang makanya kau bisa tahu kata saya di sini.
Iya, di situ saya udah lega lah, ya kan, ada saya, walaupun bukan karena saya, yang penting ini orang udah terbalaskan lah, saya bilang gitu. Nah itu kan tadi cerita Bang Putra ya, dari Iya. awal dimana punya lahan di Mangun, di Tambun ya, terus disewa sama satu instansi, beli rumah di Kerawang, ternyata ada masalah sama tetangga sekitar, di mana memang tetangga itu gak cuma sama keluarga Bang Putra doang, ternyata sama tetangga lain juga memang ada masalah juga ya, setahu Bang Putra. Cuman ya pada akhirnya balik lagi ke Mangun lagi ya. Iya betul Bang. Dapat kabar si tetangga ini meninggal. Iya. Gitu. Jadi kayak merasa terbalas juga. Iya, karena udah puas juga ngerasa. Oke. Cuman kalau sekarang saat ini ya keluarga aman-aman aja ya Bang ya. Nah itu Bang, keluarga aman-aman aja Bang. Alhamdulillah, semoga nggak ada kejadian kayak sebelumnya ya Bang ya. Iya. Amin. Oke deh, terima kasih nih Bang Putra. Sebelumnya udah mampir ke Lautan Mistis jauh-jauh dari Tambun ke Priok. Iya. Oke, itu tadi sekian cerita dari Bang Putra. Sebelum closing, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.